Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Nama, Anggraini Dilvi Yuniasa. NIB 2114201178. Kelas A4 21 semester 4. Shalom, selamat sore. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Anggraini Asa dari kelas A4 semester 4 NIM 2114201178 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari Fakultas Keperawatan. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 dengan dosen pembimbing Nurse Melin Prontul Escape MKes. Definisi 1, tren adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga dapat didefinisikan salah satu gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Kedua, isu adalah suatu peristiwa ataupun kegiatan yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang yang menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukuman, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tentang krisis. Tren isu keperawatan. Tren dan isu keperawatan adalah suatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktek atau mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta ataupun tidak. Tren dan isu keperawatan tentunya menyangkut tentang aspek legal dan etis keperawatan. Selanjutnya kita masuk anemia pada ibu hamil. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram per persen pada trimester 1 dan 3 atau kadar kurang 10,5 gram persen pada trimester 2. Nilai batas tersebut dan perbedaannya dengan kondisi wanita tidak hamil terjadi karena hemodilusi terutama pada trimester 2.
Faktor yang mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil. Yang pertama, umur ibu. Ibu hamil yang berumur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun yaitu 74,1% menderita anemia, dan ibu hamil yang berumur 20-35 tahun yaitu 50,5% menderita anemia. Paritas. Ibu hamil dengan paritas tinggi mempunyai risiko 1.004.054 kali lebih besar untuk mengalami anemia dibanding dengan paritas rendah. Kurang energi kronis 41% atau 2,0 juta ibu hamil menderita kekurangan gizi. Infeksi dan penyakit. Seseorang dapat terkena anemia karena meningkatnya kebutuhan tubuh akibat kondisi fisiologis atau hamil, kehilangan darah karena kecelakaan pasca bedah atau menstruasi, dan adanya penyakit kronis atau infeksi jaringan lambung, malaria, dan TBC. Jarak kehamilan yang terlalu dekat menyebabkan ibu mempunyai waktu singkat untuk memulihkan kondisi rahim agar bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Pendidikan. Faktor yang mempengaruhi status anemia adalah tingkat pendidikan yang rendah. Di sini ada macam-macam warna dengan penyakit yang berbeda-beda, yaitu pengaruh anemia terhadap kehamilan. Yang pertama, abortus, yaitu warna biru. Yang kedua, persalinan prematuritas atau warna ungu. Yang ketiga, hambatan tubuh kembang janin yang berwarna pink. Perdarahan anteparmatur atau warna merah. Ketuban pecah dini, yaitu yang warna abu-abu. Warna pink mudah infeksi. Yang warna biru ancaman dekompensasi kordis atau HB kurang 6 gram %. Yang warna ungu hyperemesis gravidarum. Akibat anemia terhadap kehamilan, yaitu yang pertama abortus, kedua kematian intrauterin, yang ketiga persalinan prematuritas tinggi, yang keempat berat badan lahir rendah, yang kelima kelahiran dengan anemia, yang keenam cacat bawaan, yang ketujuh bayi muda infeksi sampai kematian perinatal, dan yang terakhir integrasia rendah. Gizi pada ibu hamil. Kebutuhan zat gizi pada ibu hamil secara garis besar itu yang pertama asam folat, kedua energi, yang ketiga protein, yang keempat zat besi atau Fe, yang kelima kalsium, dan yang terakhir pemberian suplemen vitamin D. Sekarang kita masuk pada kekurangan energi kronik atau KEK. Pengertian. Kekurangan energi kronis atau KEK merupakan keadaan di mana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung pada wanita usia subur atau WUS dan pada ibu hamil. Kita masuk selanjutnya pada abortus. Pengertian dari abortus adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Tanda dan gejala aborsi secara alamiah. A. Nyeri perut bagian bawah. B. Kram pada rahim. C. Nyeri pada punggung. D. Perdarahan dari kemaluan. E. Pembukaan leher rahim. F. Pengeluaran janin dari dalam rahim. Kesimpulan dari keperawatan maternitas terkait masalah-masalah kesehatan wanita, terdapat bermacam-macam tren isu keperawatan maternitas, yaitu yang pertama, anemia pada wanita subur dan ibu hamil, kedua, kekurangan energi kronis pada wanita subur dan ibu hamil, dan yang terakhir, abortus.